Salam Bapak Ibu, puji Tuhan, hari ini kita berjumpa kembali. Kita akan mendengarkan satu kebenaran firman Tuhan. Dan ada sebuah kesaksian yang sangat membangun kita, bahwa Yesus Kristus itu tidak pernah berubah, dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Dan kalau ada banyak orang menyaksikan apakah Tuhan itu sanggup menolong, apakah Tuhan itu sanggup memulihkan, apakah Tuhan itu sanggup menyembuhkan saya melalui firman Tuhan dan kesaksian malam hari ini, biar Bapak Ibu diberikan pengharapan oleh Tuhan. Tuhan itu tetap sama. Dia mengasihi kita, Dia menyembuhkan kita, dan Dia selalu menunggu keluhan hati kita seperti apa. Dia akan mendengarkan Bapak Ibu. Nah, saya akan membaca Alkitab dalam Yakobus pasal ke-5. Saya bacakan Yakobus pasal ke-5 ayat 13, dikatakan ini, kalau ada seorang di antara kamu yang menderita, baiklah ia berdoa. Kalau ada seorang yang bergembira, baiklah ia menyanyi. Kalau ada seorang di antara kamu yang sakit, baiklah ia memanggil para penatua jemaat, supaya mereka mendoakan dia, serta mengolesnya dengan minyak dalam nama Tuhan. Dan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu, dan Tuhan akan membangunkan dia. Dan jika ia telah berbuat dosa, maka dosanya itu akan diampuni. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Dan doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Elia adalah manusia biasa sama seperti kita, dan ia telah sungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun, dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Lalu ia berdoa, pula langit menurunkan hujan dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Puji Tuhan, hari ini dengar dengan baik. Nah, Tuhan itu tidak pernah berubah. Tuhan selalu mendengar doa. Dan Tuhan selalu mendengar doa yang sungguh-sungguh, yang didasari dengan iman, yang dimotori dengan iman. Jadi bukan hanya sekedar kita berucap, bukan hanya sekedar kita berdoa, bahwa Tuhan menghargai iman saudara. Dalam kitab Ibrani dikatakan bahwa, surat Ibrani dikatakan ini, bahwa orang yang menghadap Tuhan harus dengan iman. Dan dia harus percaya bahwa Allah itu ada. Dan bahwa Allah akan memberikan upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari dia. Saya beritahu, firman itu tetap sama. Kalau 2000 tahun lalu bisa menyelamatkan orang, tahun ini juga bisa. Kalau 2000 tahun lalu bisa menyembuhkan orang, hari ini pun juga bisa. 2000 tahun lalu bisa melepaskan orang keterikatan dari roh jahat, hari ini pun juga bisa. Karena kitab Ibrani berkata bahwa firman itu tetap sama dulu dan sekarang sampai selama-lamanya. Jadi kalau Bapak Ibu hilang pengharapan, merasa engkau sudah jenuh, merasa engkau sudah bagaimana, dengar dengan baik hari ini. Kuasa Tuhan masih ada, dan Dia siap mendengarkan dirimu. Nah, di tempat saya ada seorang gadis yang akan memberikan kesaksiannya, bagaimana dia ditolong Tuhan kesetrum listrik yang cukup besar sekali, 20.000 watt. Jadi secara manusia pasti mati, tapi buktinya dia masih ada bersama saya. Puji Tuhan. Saya siapa namamu? Alda. Oke. Ceritakan apa yang terjadi waktu itu. Pada waktu itu ya, pada tanggal 7 bulan 8 tahun 2022 kejadiannya. Ya, waktu nggak salah itu gara-gara tiang listrik, bukan, karena mengganti tiang ini tuh berdekatan dengan arus listrik gitu ya Pak. Nah, terus habis itu jatuh, blek, udah nggak sadar apa-apa lagi. Tiba-tiba udah bangun, tubuh udah terbaring di tanah. Habis itu bangun, cuma tiba-tiba pas bangun, tiba-tiba mulut mengucap doa. Doa mau apa? Mengucap berterima kasih saja, nggak ada yang lain. Terima kasih Tuhan, iya gitu. Terima kasih Tuhan. Tapi tenang ya. Iya. Seluruh bagian tubuh itu merasa nggak ada sakit sama sekali. Cuman hanya bagian kaki. Iya, kaki jari aja yang di bagian kanan itu hangus. Sempat pingsan. Sempat pingsan Iya. Iya.
Habis itu sadar, udah itu tadi pas sadar dari pingsan langsung doa, ngucap terima kasih. Tapi dalam pikiran itu nggak ada mikir mau doa gitu. Tapi tiba-tiba mulut ngucapin doa, ngucap terima kasih sama Tuhan. Nah, habis itu orang-orang berkerumunan datang membawa saya masuk dalam pickup, membawa ke puskesmas Tayan. Habis itu membuang kulit-kulit yang terbakar. Iya, terbakar itu. Habis itu susternya bilang kalau sempat ini hangus, mungkin berkedapatan nggak bisa jalan. Nah, habis itu saya sempat berpikir, lah kok kayak gini ya Tuhan? Sampai sempat lalu tiba-tiba kayak langsung down gitu, putus harapan. Nah, habis sudah dibuang kulit yang terbakar itu, bawa pulang nih di pastori kan, istirahat, kepikiran, saya sembuh enggak ya Tuhan? Gitu. Secara manusia kan pasti gitu, mikirnya kayak gitu, mikirnya ya macam-macam lah gitu kan. Akhirnya saya ngomong sama Tuhan, Tuhan saya enggak mau apa yang orang bicarakan itu terjadi sama saya. Saya percaya saya sembuh. Tapi Tuhan beri saya bukti. Kalau memang Tuhan tolong saya, tolong Tuhan kasih saya pernyataan bahwa saya bisa jalan. Nah, pas malam itu tiba-tiba Bapak datang. Bapak datang nanyain kabar saya, gimana kamu? Saya bilang saya baik, tubuh saya baik-baik saja. Hanya kaki saya saja yang bermasalah. Nah, habis itu Bapak doakan. Pas Bapak doakan, tiba-tiba saya ngerasa kaki saya segar. Itu membuat saya, ayo bangun. Akhirnya saya bangun, saya mencoba berjalan keliling-keliling. Saya panggil Bapak malam itu, Pak saya bisa jalan Pak. Nah, akhirnya dari situ saya yakin bahwa Tuhan kasih pernyataan bahwa saya bisa jalan. Cuman Tuhan kasih itu untuk pemulihan dulu sama saya. Karena sebenarnya kalau kaki saya dibawa agak turun gitu, rasanya itu sakit, nyut gitu. Tapi itu masa pemulihan. Tapi Tuhan buat saya percaya bahwa saya bisa jalan. Itu pernyataannya, Tuhan tolong atas kepercayaan saya di hadapan Dia. Waktu dalam keadaan nggak bisa jalan itu berarti nggak bisa tidur dong, tersiksa dong? Enggak. Karena saya berdoa itu yang membuat saya sudah tenang, karena Tuhan kasih pernyataan kepada saya bahwa saya bisa jalan. Nah, itu yang membuat saya tenang. Cuman kalau Tuhan tidak kasih pernyataan waktu malamnya Bapak doakan saya itu, mungkin saya nggak bisa tidur. Pasti saya selalu dihantui dalam pikiran, kamu pasti nggak bisa jalan, kamu pasti nggak bisa jalan, karena kaki kamu bakalan hangus. Pokoknya kaki saya itu jari-jarinya pokoknya udah nggak bisa dikenai lagi, kukunya tuh udah jelek, udah mau tanggal, iya pokoknya hangus banget. Kata yang ngelupas apa itu, ngoperasi membersihkan luka itu apa dia bilang? Dia bilang kalau sampai jari-jari ini udah nggak kerasa lagi pas disentuh, itu udah berarti benar-benar infeksi. Infeksi? Iya, benar-benar itu kayak darahnya bakalan nggak bisa jalan lagi gitu. Berarti mati ya? Iya, mati dagingnya. Tapi ada juga bikin saya down juga lagi itu. Tapi saya tetap percaya sama Tuhan bahwa Tuhan udah kasih pernyataan sama saya bisa jalan. Cuman saya bilang sama Tuhan udah kasih pernyataan, saya percaya sama Tuhan. Itu aja sih. Itu namanya iman. Jadi iman ketika dia mengalami kesetrum 20.000 watt itu, apa yang terjadi? Dia hanya mengucap terima kasih Tuhan, habis dia bangkit. Artinya itulah iman Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu sekarang terus minta terus sama Tuhan, Tuhan sembuhkan saya. Tapi bisakah kita berkata terima kasih Tuhan, Tuhan sudah sembuhkan saya, walaupun faktanya belum terjadi mujizat, walaupun faktanya seperti yang dialami Alda ini, faktanya kakinya masih sakit, jalannya masih susah gitu, dan saya cukup tahu sekali begitu sangat menderita. Dan beberapa yang apa itu ngerawatin di puskesmas maupun di tempat klinik, mereka mengatakan sepertinya nggak ada harapan, kakinya masih gosong dan akan pemulihannya sangat lama. Tapi karena dia percaya sama Tuhan, janji Tuhan, dia dapat pernyataan dari Tuhan, dapat rema dari Tuhan, dan itu yang membuat dia percaya. Dan apa yang terjadi ketika didoakan, imannya nyambung, dah jadi bisa jalan, dan itu satu mujizat. Jadi Bapak Ibu dengar dengan baik, Tuhan tidak pernah berubah. Firman-Nya iya dan amin. Ini sebenarnya udah pokoknya nggak ada harapan lah. Bayangin kalau masih kesetrum nyamuk masih mending.
Ini 20.000 volt, 20.000 kabel yang induk, kabel yang besar. Tapi Tuhan masih pulihkan sampai hari ini. Nah, apa harapan kamu ketika kamu melihat orang-orang yang seperti yang tidak punya harapan dalam sakit, dalam hal apapun? Mengenai berjalan malam hari ini kita minta pimpinan Tuhan, bahwa ada orang benar besar kuasanya. Apa harapan kamu buat mereka yang mengalami seperti itu? Intinya cuma satu, kepercayaan kita sama Tuhan, imannya kita sama Tuhan. Pasti Tuhan kasih pernyataan dan pertolongan itu dengan luar biasa. Itu aja sih. Amin. Dapat terima, ini penting. Sumbernya dari mana? Kebenaran firman Tuhan, janji Tuhan. Jadi saya berdoa buat Bapak Ibu hari ini yang mengalami masalah, yang mengalami sakit, penyakit, yang mengalami kesulitan apapun juga, tetap berharap dengan Tuhan. Pasti Tuhan lakukan tepat pada waktunya. Dan jangan lupa mengucap syukur dengan Tuhan. Tuhan terima kasih, Tuhan sudah bela saya, Tuhan sudah menolong saya. Walaupun kita lihat faktanya belum, tapi itulah iman, mempercayai sesuatu yang sebenarnya belum kelihatan, tapi kita yakini bahwa itu bisa terjadi dalam hidup kita. Dan saya lihat faktanya seperti itu. Oke, baik Bapak Ibu, cukup dari sini. Doa orang benar besar kuasanya. Jangan berhenti berharap sama Tuhan. Dia tetap mendengar doa kita. Kalau Bapak Ibu ada yang sakit, ada yang punya masalah, Bapak Ibu bisa tahu tanganmu di dada, angkat dada dan kau berdoa. Ulurkan tanganmu juga, ada bersama di layar, dan aku akan berdoa. Bapak, dalam nama Yesus terima kasih, Engkau tidak pernah berubah. Engkau mendengar doa-doa kami orang percaya. Engkau sangat mengasihi kami Tuhan. Dan kami tahu Tuhan, kesaksian ini sungguh dahsyat. Secara manusia pasti mati Tuhan, karena ada darah Yesus, ada perlindungan Tuhan. Dan dia selamat Tuhan. Dan secara manusia medis dia mengatakan medis ini bakal mati, tidak bisa jalan, segala macam, kulit mati, aliran darah tidak ada. Tuhan, yang kami saksikan hari ini dia bisa jalan dengan baik, normal seperti biasa. Kalau bukan Tuhan itu tidak bisa. Tuhan, kami berharap apapun masalah yang kami hadapi, apapun kesulitan yang kami hadapi, aku mohon darah Yesus memberkati, darah Yesus menguduskan, darah Yesus menguatkan kami. Setiap tangan-tangan yang ditaruh di dada, dalam nama Yesus Tuhan lawat, ekonomi mereka dipulihkan, suami mereka dipulihkan, istri, anak-anak mereka dipulihkan, usaha pekerjaan mereka dipulihkan di dalam nama Yesus Kristus. Aku hancurkan segala penghalang berkat, pencuri berkat dalam nama Yesus Kristus. Mereka yang sakit apapun penyakitnya, Tuhan, mereka yang taruh di dada dalam nama Yesus Kristus, Tuhan jamah oleh bilur-bilur Yesus. Aku lepaskan bilur Yesus menyembuhkan pada malam hari ini, janji-Mu ya dan amin. Terima kasih Bapa, darah Yesus melindungi kami. Biarlah kesaksian ini membuat kami semakin kuat, kami semakin sungguh dengan Tuhan, bahwa kasih Tuhan tidak pernah berubah. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus turunlah berkat atas kami semua. Dalam itu mengucap berdoa, mengucap syukur. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu, tetap ikuti siaran saya terus melalui video maupun audio supaya Bapak Ibu semakin diberkati. Dan kalau kesaksian ini membuat Bapak Ibu diberkati, kirim ke orang-orang yang tidak punya pengharapan, kirim ke orang-orang yang memang membutuhkan Tuhan. Bapak Ibu sudah jadi berkat, Bapak Ibu sudah menginjili mereka, mengingatkan akan Tuhan. Salam, terima kasih Anda juga. Thank you semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.